Oke, sekarang kita belajar mengenai jenis kegiatan yang ada pada BUMN dan juga BUMD serta ciri-ciri dari masing-masing kegiatan tadi. Yang pertama dari BUMN ada perusahaan umum atau kita singkat dengan Perum, adalah BUMN yang tujuan utamanya itu untuk melayani kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dari setiap kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, maupun distribusi. Nah, adapun ciri-ciri dari Perum, yang pertama bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, namun juga untuk mengejar untung. Nah, dimana jika Perum ini memupuk keuntungan, maka tujuannya itu untuk mengisi kas negara. Yang kedua dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Yang ketiga, modal itu berasal dari pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Nah, di mana kekayaan negara yang dipisahkan ini berasal dari APBN serta dapat memperoleh kredit dari dalam ataupun luar negeri. Dan pegawai adalah pegawai perusahaan negara atau kita sebut dengan PNS yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero. Nah, adapun contoh dari Perum, yang pertama ada Perum Asabri, Perum Kereta Api, Perum Pegadaian, Perum Telekomunikasi, Perum Damri, dan masih banyak lagi. Jenis kegiatan BUMN yang kedua adalah perusahaan perseroan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini modalnya terbagi atas saham yang sebagian besar atau seluruhnya itu dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, adapun ciri-ciri dari perseroan, yang pertama, modal terdiri dari saham yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang ketiga, status pegawai dalam perseroan terbatas adalah pegawai swasta. Dan yang terakhir, penghasilan dari perseroan ini adalah merupakan salah satu dari pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam APBN. Ciri-ciri dari BUMD, yang pertama diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, modal dari BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, tujuan dari BUMD adalah untuk melayani kepentingan umum dan juga untuk mencari keuntungan. Yang terakhir, dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPRD. Nah, BUMD ini bisa berbentuk perusahaan umum daerah atau Perumda atau juga perusahaan perseroan daerah. Nah, yang pertama, cirinya daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Nah, itu merupakan ciri dari perusahaan BUMD dalam bentuk apa? Jawabannya adalah Perumda atau perusahaan umum daerah. Nah, berarti yang kedua yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya ini terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya ini dimiliki oleh daerah, merupakan ciri dari persero daerah.